kalau misalkan dia belajarnya hanya untuk mencari nilai, ya memang menjadi tekanan batin. Betul. Apalagi kalau sama orang tuanya ditanya mulu, berapa nilai rapotnya, berapa IPK-nya? Kok segini? Kok segini? Itu saya juga sih. Saya juga Pak. Saya juga Pak. Ya, itu pasti menjadi suatu tekanan. Saya sih berharap belajar itu memang dalam rangka untuk peningkatan kompetensi. Halo, selamat datang kembali di JC Talk Podcast bersama gua dan tetap gua Ega yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Gua nggak sendiri kali ini, bersama partner gue yang baru. Ada siapa? Halo semuanya, nama gue Dina dan sekarang gue mau nemenin Ega di episode kali ini. Episode kali ini kebetulan kita akan ngebahas pendidikan nih, Din. Gimana tuh? Kita ngebahas pendidikan karena kan banyak banget perubahan dan dinamika yang berubah gitu ya, yang terjadi dari mulai praktisi sampai teknologi yang berubah dan berkembang juga di Indonesia gitulah. Tentunya itu akan berpengaruh juga dalam dunia pendidikan kita. Nah, kali ini kita kebetulan kedatangan dua podcast. Kedatangan dua narasumber. Siapa sih? Ada siapa sih kita? Lu kenal gak? Belum tahu. Tolong dong, kasih tahu dong ada siapa? Oke, hari ini kita ada dua narasumber. Perspektif mereka tuh emang udah paham banget tentang pendidikan. Jadi udah ada Bapak Ali Mukodas, Kepala Bidang SMA di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Tepuk tangannya dong. Lalu satu lagi ada Mbak Radinka Kiera sebagai CEO sekolahmu. Halo Bapak. Halo Bapak, Mbak. Halo Mbak. Terima kasih ya udah hadir bareng kita kali ini. Sudah mau direpotkan ke sini ya jauh-jauh Bapak. Macet gak Bapak tadi hari? Alhamdulillah. Enggak ya Pak ya? Ada yang macet, ada yang enggak. Ya, namanya juga di jalan ya. Iya, Mbak aman Mbak tadi ke sini? Lumayan, sengaja pagi-pagi kerja dari sini aja daripada telat. Iya betul. Itu adalah gua selalu datang pagi gua. Serius. Masa sih? Serius. Perasaan tadi gua duluan datang. Sebelum ini masih gelap, gue yang nyalain lampu. Nggak percaya gue. Lanjutin lagi. Oke, sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu Pak Ali, boleh tolong dikenalkan Bapak siapa dan sebagai apa? Ya, nama saya Ali Mukodas. Saat ini saya sebagai Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Itu. Oke. Ada yang mau ditambahin lagi nggak Pak? Kayaknya cukup ya. Cukup dulu. Oke. Mungkin sekarang Mbak Radinka boleh diperkenalkan. Halo semuanya, nama saya Radinka Kiera, tapi biasanya dipanggil Inka aja. Oke. Mbak Inka. Saya ibu dari 2 orang anak. Terus kebenaran kalau saat ini sebagai COO dari Sekolah.mu, platform belajar digital, kemudian juga co-founder dari Sekolah Murid Merdeka. Oke. Salam kenal semuanya. Tepuk tangan dong. Sebelum kita ngobrol ke pendidikan, mungkin kita bisa tarik ke belakang dulu kali ya. Ini untuk Pak Ali, kita akan ngulik sedikit nih tentang Pak Ali dari mulai journey-nya kali ya. Pak Ali izin fun fact guys, Pak Ali ini adalah guru gua. Bukan guru, kepala sekolah lu. Iya kan guru juga. Gimana sih? Ini saya yang salah apa sih, gimana sih? Ini adalah kepala sekolah di SMA 1 pada saat itu. Saya sekolah, baru ketemu lagi ya Pak ya. Di sini Pak, alhamdulillah dipertemukan kembali di sini. Ini nggak ada tepuk tangan apa gimana? Udahlah. Kalau Pak Ali nggak inget berarti lo kurang bandel. Iya. Bagus berarti ya Pak Ali. Bener, kurang bandel. Atau kelebihan. Terlalu bandel, pengen dilupakan aja sama Pak Ali. Walaupun dulu saya nggak naik kelas ya Pak. Jadi kebuka dan. Ini Pak Ali, kita mau ngulik sedikit nih tentang Pak Ali. Kita mundur sedikit ke belakang, boleh diceritakan nggak Pak? Perjalanan Bapak, journey Bapak sampai di posisi saat ini, sampai di tahap ini gitu loh Pak. Bagaimana pengalaman Bapak yang membawa Bapak dan membentuk Bapak sampai ke bidang pendidikan saat ini Pak? Ya,
saya diawali memang kuliah di kependidikan. Saya lulusan dari IKIP Jakarta, jurusan pendidikan fisika. Nah, kemudian saya menjadi guru PNS di tahun 98 di SMA Negeri 23. Nah, sampai dengan 2012. Tahun 2012 kemudian alhamdulillah dipercaya sebagai kepala sekolah di SMA 64 Jakarta Timur. Nah, 2014 bergeser ke SMA 1. Walaupun hanya sebentar ya di SMA 1. Ya. Itu sampai dengan 2014 di bulan 2015 di bulan September. Oktober saya pindah ke SMA 52. Terus sampai dengan 2018. Dari 2018 2019 itu saya pindah ke SMA 54. Masih kepala sekolah. Nah, baru masuk ke struktural di Dinas Pendidikan sekitar bulan Oktober 2019. Itu sebagai kepala seksi di di kelas seksi Dikmen Pendidikan Menengah di Jakarta Pusat 1. Baru di 2020 saya ke bidang SMA sebagai kepala seksi kurikulum dan penilaian. Nah, disitulah saya mulai kenal dengan Mbak Inka. Mbak Inka tanpa Kristi. Berarti Pada sebelumnya nggak sudah paham Pak, Inka Kristi, ketahuan umur kita. Iya. Rupanya nggak tahu Inka Kristi ya. Nggak tahu Inka Kristi kan? Kebetulan Nggak saya tahu, Pak. Diem aja ya. Iya, diam aja. Saya kelahiran 2010 Pak, kebetulan Iya, Pak. iya. Ya kan jadi baru kurang lebih berapa belas tahun ya. Nah, itulah jadi perjalanannya. Terus kemudian saya pindah ke Jakarta Utara sebagai kepala seksi pendidikan menengah di 2021 sampai 2023 bulan Desember saya baru masuk sebagai kepala bidang SMA. Nah, itulah kurang lebih perjalanan saya sampai saat ini. Cukup sangat banyak ya, cukup panjang ya. Ya, Panjang lumayan sekali. panjang karena memang udah tua. Iya sih Wah, Pak, betul. harus panjang. Saya nggak nyebut itu loh Pak tadi loh Pak, tapi nggak apa-apa lah kalau memang diakui deh. Bapak kebetulan asistennya ketawa terus Pak, ini memang sengaja untuk jadi tim hore ya. Bapak dari pengalaman Bapak ini yang segitu banyak itu apa ya menurut Bapak peran pendidikan yang sudah Bapak alami, menurut Bapak peran pendidikan di Jakarta itu gimana sih Pak, apa ekosistemnya tuh seperti apa gitu loh Pak, boleh ditanggapi sedikit Pak? Ya, kalau di Jakarta ini kan ya namanya kota besar ya, namanya kota besar, pusat pula, itu kan memiliki peradaban yang cukup tinggi dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Karena memang banyak masyarakat dari beberapa daerah yang ke Jakarta, sehingga pola pikirnya kan beda-beda. Sejujurnya sih, kalau saya lihat dari perkembangan itu, dari dulu pendidikan di Jakarta ini kan dulu memang lebih mengarah kepada kurang lebih agak eksklusif lah. Dulu kan namanya SMA 8, 68, terus kemudian 78. Ya kayak ada angka 88-nya gitu. Iya. Iya benar. Itu kan favorit banget. SMA 1 juga Pak. SMA 1 pertama masalahnya. Iya, Pak. Namanya Salah, pertama salah. kan. Udah nggak usah disebut. Iya, Nggak betul. boleh Iya, disebut. iya, iya, Pak. Iya, Pak. Kalau nggak ada 1 nggak ada 8. Iya betul. Makanya. Ada kesamaan kita Pak. Nah, jadi seiring perkembangan waktu, kemudian ada seperti ada perjanjian ratifikasi dulu sekitar tahun 2012-2014 bahwa sekolah negeri itu harus menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi itu kan sudah mulai kita menyadari semua bahwa negeri itu kan harus melayani semua masyarakat. Jangan hanya sekedar karena nilainya segini,
Betul, setuju. Nah, kalau nilainya segini ya dicolek dikit kan udah melejit seakan-akan begitu kan. Tapi justru yang kita inginkan tuh, yang kita harapkan itu saat ini bagaimana pendidikan di Jakarta itu benar-benar merata mutunya. Makanya Dinas Pendidikan itu mempunyai visi itu tuntas berkualitas untuk semua. Jadi kualitas itu didapatkan oleh semua masyarakat, semua lapisan. Nggak peduli dia anaknya orang kaya, nggak peduli dia anaknya orang tidak mampu. Makanya walaupun kita masih punya sekolah unggulan, namanya Semanu MHT. Itu memang unggulan, itu dites itu, ada seleksinya. Tetapi di situ kita juga masih melibatkan anak afirmasi. Anak-anak yang memang butuh perhatian dari pemerintah. Pemerintah harus hadir pada mereka supaya mereka pun juga mendapatkan layanan pendidikan yang sama dengan masyarakat. Nah, itulah yang sekarang kita kita lakoni, kita jalankan. Ya tentunya kita pengen itu memang benar-benar namanya pendidikan itu harus inklusif. Betul. Setuju, Pak. Harus inklusif. Gitu. Jadi walaupun inklusif itu, eksklusif itu terkadang tergantung sudut pandang. Ya. Satu contoh misalkan ada satu sekolah khusus anak putra. Kalau dari segi gender eksklusif. Tapi bisa jadi dari segi perekonomiannya beda-beda. Nah, itu masih inklusif juga. Jadi kalau menurut saya inklusif, eksklusif itu memang tergantung sudut pandang. Tetapi yang kita harapkan dari berbagai macam sudut pandang itu negeri harus inklusif. Dan itulah yang sekarang kita lakukan. Itulah. Keren. Oke. Pertanyaan guys. Kalau bisa. Sekarang gantian ya, gue mau nanya. Boleh. Mbak Inka. Boleh. Nih Mbak, denger Mbak Inka dulu tuh jurusan arsitektur. Terus tiba-tiba ngebangun sekolahmu. Itu gimana? Boleh nggak diceritain dari arsitektur? Emang arsitektur betul? Iya, Benar. arsitektur. Oh gitu, ini adalah fun. Fact. Iya dong. Ya kalau Fun fact. Tolong dibelokin dikit ya, terus banget gitu. namanya arsitektur memang harus membangun kan? Iya betul. Iya, membangun Mbak. Cuma mendesain, membuat bangunan. iya Pak. juga sih Pak, benar juga sih. Aduh, saya mulai ketawa dengan jokes itu. Jokes bapak-bapak. Iya, harus ketawa. Jokes bapak-bapak. Oke, boleh. Jadi Mbak lanjutin ya, boleh gimana tuh? Dari diceritakan. arsitektur. Panjang nih, Tiba-tiba waktunya cuma pendidik. sejam ya kita Iya, ya. nggak apa-apa, Nggak apa-apa, nggak Mbak, apa-apa. nggak apa-apa. Panjang memang ya. Kalau ya aku sendiri alhamdulillah cukup kayaknya lahir di keluarga yang cukup gitu ya. Sempat merasakan pendidikan di sekolah swasta, juga mendapatkan pendidikan di sekolah negeri gitu. Terakhir tadi SMA yang disebut salah satunya SMA 8, saya lulusan dari sana. Sama dong. Terus tadi pada udah Oh iya Pak, ya. izin Pak. Canda Pak. Ya. Dari SMA Tidak 8. secabut tuh ya. Iya, Pak jangan Pak. Pak jangan dong. Nanti saya nggak bisa ngapa-ngapain. Lanjut Pak. Aduh, Bu. iya terus lanjut memang waktu itu ke ITB jurusan arsitektur karena emang seneng gambar tapi seneng ngitung juga gitu. Terus kayaknya pada saat itu tuh Pak Ali aku ngerasanya ya pada momen itu tuh nggak tahu karena kayaknya orang tuaku juga tipe yang ya udah terserah mau masuk mana aja gitu ya. Yang penting ya nanti bisa menghidupi diri sendiri lah ibaratnya gitu ya. Geng boomers pada masanya kan, jadi ya udah terserah aja. Pokoknya kalau kampusnya bagus ya, insya Allah nanti oke lah gitu. Jadi dia ngelihat itunya aja gitu. Tapi aku sendiri waktu itu sangat terbantu karena ada asesmen minat dan bakat ya, kayaknya dulu diadain sama universitas-universitas tuh datang ke sekolah. Jadi dapat akses lah di situ ke assessment minat dan bakat itu. Dan emang salah satunya tuh arsitektur tuh nomor 1 lah kalau ngelihat emang hasil psikotes dan ya tes pada saat itu gitu. Terus ya udah, jadi aku masuk aja ke arsitek atas rekomendasi itu. Tapi aku memang seneng banget belajarnya karena nggak tahu ya Pak Ali, kalau dulu waktu zaman aku SMA itu kan udah mulai KBK
kurikulum berbasis kompetensi pada saat itu. Tapi saat itu diterjemahkannya hanya tidak ada ranking gitu. Aku sebagai murid ya, tidak ada ranking gitu jadinya. Tapi ya karena udah di SMA 8 ya sekerak-keraknya apa sih, pasti masih bisa masuk universitas negeri yang bagus juga pada saat itu gitu. Jadi aku tuh nggak paham waktu SMA tuh kurikulum berbasis kompetensi tuh apa selain cuma oh jadi nggak ada ranking gitu. Ya udah gitu. Nah tapi pas kuliah tuh sebenarnya aku paham sebenarnya kurikulum berbasis kompetensi ini karena di arsitek dulu project based kan. Jadi ada mata kuliah studio tuh yang kayaknya dulu orang-orang masih 2 SKS paling gede, kita angkatan maksudnya pas tahun pertama itu udah 4 SKS aja, udah kayak gede banget porsinya. Nah itu tuh project. Jadi untuk bisa melakukan project ini aku harus bisa mengimplementasikan mata kuliah yang lain-lain ke dalam sini gitu. Nah kayaknya tuh aku mulai paham sebenarnya kurikulum berbasis kompetensi tuh kurang lebih kayak gini ya gitu. Jadi aku enjoy banget kuliahnya, terlepas aku mungkin nggak tahu-tahu banget apakah pengen jadi arsitek setelah lulus gitu ya. Dan aku hobi banget magang dan hobi ngajar juga. Jadi aku suka tutoring dari SMA, aku suka tutoring teman-teman adikku, tetangga-tetangga, dari yang dibayar pakai makanan sampai orang tuanya nggak enak jadi ngebayar beneran. Itu tuh kayaknya emang udah seneng ngajar. Terus pas kuliah juga dapat kesempatan waktu itu internship ikut ISEC di Bandung. Jadi aku internship ke Ukraine yang lagi perang sekarang ini. Itu sekitar 3 atau 4 bulan ngajar ke sekolah negeri dan sekolah swastanya. Jadi muter gitu Pak Ali projectnya untuk youth di sana. Ngajarnya pakai bahasa Inggris. Jadi aku masuk ke kayak kayak mata pelajaran BK atau art atau biasanya bahasa Inggris gitu. Jadi di situ aja muter-muter sambil yang kenalin Indonesia, sambil ya dapat ininya aja lah ya, kayak culture-nya kita seru-seruan karena ada orang-orang dan mahasiswa dari universitas lain dan negara lain juga gitu ya. Jadi waktu itu tinggal sama-sama, terus kita sama-sama ngajar dan kita bikin sendiri kurikulum kita gitu. Kita mau ngajar apa, karena digilir tuh dulu. Jadi 2 minggu aku di sekolah ini, 2 minggu di sekolah temanku yang sebelumnya, terus kita muter gitu. Jadi anak-anaknya dapat banyak juga gitu. Nah itu seru banget. Jadi emang seneng ngajar juga dari situ gitu. Tapi balik ke Indonesia kan CV kan tetap dimasukin aja ya dulu. Karena kan ya udah ya waktu berangkat ke sana aja kan memang udah program dan udah tidak didanai orang tua gitu ya. Udah harus mulai mikir gitu. Terus ya kesini justru emang langsung kerjanya nggak ada hubungannya sama arsitek juga. Jadi aku ngambilnya justru manajemen. Aku pengen ngerasain, balik lagi mungkin karena aku belum tahu ya mau jadi apa gitu. Aku enjoy kuliahnya tapi emang nggak ada opsi lain, maka aku seneng juga magang selama libur-libur kuliah itu, nyobain kalau arsitek emang opsinya kemana aja gitu. Aku seneng banget project management, aku seneng customer facing, ketemu orang, consulting tuh aku juga seneng gitu. Dan itu semua aku dapat juga waktu di kuliah sebagai arsitek. Makom nggak sih kalau kayak gitu komunikasi? Pokoknya harusnya aku tuh ngerasa kayaknya mata kuliah kuliah itu tuh nggak juga melimitasi kita mau jadi apa sih. Layaknya si SMA juga harusnya nggak melimitasi kita akan kuliah di mana nantinya gitu. Nah tapi itu kayaknya jejak dan persimpangan aku selama di pendidikan dan di jalur karir itu, karena aku juga mulainya terus akhirnya memilih untuk nyari program MT di perusahaan yang kalau bisa perusahaan yang agak gede, jadi aku bisa nyobain juga divisi-divisi apa aja sih gitu. Ya waktu itu akhirnya dapet di Astra 1 tahun gitu ya, nyobain MT, terus kan ditarik kemana. Terakhir aku memang pegang kayak sales regional lah gitu setelah 5 tahun di Astra. Terus punya anak kan ya, udah punya anak usia sekolah tuh, mulai lagi tuh aku kemudian riset tuh Pali tentang pendidikan sekarang. Sekolah di Jakarta kayak apa sih gitu. Nah Mbak sebelum lanjut ke riset. Triggernya apa Mbak? Triggernya yang ketika trigger risetnya. Iya. Bukan trigger titik poin turning point kali ya kalau kayaknya itu bisa juga tadi riset karena mungkin dari daya tarik juga kali. Nah selain dari daya tarik kayak
kayaknya emang gue harus di pendidikan. Karena kan menurutku dari apa ya, biasa mikir yang kreatif gitu ya, karena kan arsitek kreatif gitu ya, mengasah kreativitas sampai ke pendidikan yang lebih luas gitu bahkan. Itu Iya, gimana? mungkin karena aku punya exposure-nya juga ya, karena dari dulu ya itu ada ngajar-ngajar, tutoring dan internship-nya juga sempat gitu ya ngajar. Tapi memang ya karena anak sih kalau aku personally. Jadi pas ketika melihat anak pertama aku udah waktunya sekolah, usia mau prasekolah. Nah di situ layaknya ibu-ibu yang menonton ini juga mungkin pasti risetnya abis-abisan tuh ya buat sekolah, karena udah mikirin dana, mikirin ya nanti outcome-nya akan seperti apa. Nanti kita ngobrolnya Pak ya. Boleh Mbak. Tapi memang ya risetnya banyak sih pasti sebagai ibu-ibu ya, sebagai mama pada umumnya. Jadi di situ aku ngelihat ada ya banyak tuh inputnya. Jadi aku ngerasa kok ada misalnya kayak hal-hal yang kok masih kayak gini-gini aja gitu, sama aja kayak dari zaman aku lulus. Tapi aku ngelihat juga kayak di satu sisi ada perkembangan ini ya. Nah di situ kayak mulai ini saatnya nih kayaknya balik lagi ke pendidikan dan mungkin harus all out ya gitu. Jadi aku ngerasanya memang kalau tadi turning point ya karena anak kalau buat aku, tapi ya sebenarnya serpihannya atau kayak jejaknya tuh sebenarnya udah ada dari dulu gitu. Aku emang seneng di sini. Emang anak tuh bisa merubah pemikiran. Betul. Cara pandang, pola pikir. Nah, karena ini umur juga tadi kalau kata Pak Ali, wisdomnya jadi semakin ngaruh banget ya. Berarti faktor U juga ngaruh banget. Saya pengen contribute lebih banyak sih. Kalau maksudnya mungkin kalau sektornya yang sebelumnya gitu ya, aku ngerasanya impact yang aku bikin kayaknya mungkin hanya untuk sebagian kecil atau kayaknya nggak terlalu aku kayak pengen lebih gitu sih dan pengen contribute lebih banyak lagi. Dan kayaknya aku ngerasa semua teman-teman Pak Ali yang emang terjun ke dunia pendidikan tuh aku ngerasain banget mission driven-nya gitu ya, bukan cuma transaksional, tapi aku ngerasa memang kayak maraton tapi nggak habis-habis gitu ya Pak Ali, kayak terus-terusan gitu dikerjain. Jadi aku juga ngerasa teman-teman yang dari awal ngerjain pendidikan tuh orangnya itu aja dan yang emang niatnya baik dan untuk pendidikan tuh akan stay gitu. Termasuk kayak ini jodoh sama Pak Ali ya, ketemu aja gitu di persimpangan-persimpangan ini. Nah ini aku ada penasaran dikit nih. Ada rasa kesenangan gak sih Pak atau kepuasan Pak Ali, Mbak Inka ketika misalnya ilmu yang diberikan, ilmu yang diberikan nih itu nyampe sama anak-anak gitu loh, sama siswa gitu loh. Ada rasa kesenangan atau kepuasan sendiri gitu gak sih Pak? Justru itulah yang menjadi kepuasan kita. Pastilah. Dan kalau kita di dunia pendidikan itu ya, yang kita berikan kepada anak murid kita, yang kita sampaikan kepada anak murid kita, itu kan bagian dari suatu ibadah ya. Betul. Di saat anak murid kita ini memang sudah menjadi sesuatu, walaupun kontribusinya kan pasti banyak, kan dari SD dengan siapa, SMP dengan siapa, SMA aja gurunya banyak, gitu kan. Banyak orang yang berkontribusi terhadap anak itu. Tapi kan kita memiliki sedikit kontribusi terhadap tumbuh kembang pendidikan anak itu. Di saat anak itu berhasil, di saat anak sukses, pasti kita juga bangga. Ada kepuasan. Apalagi di saat kita jalan di pinggir, di trotoar, terus kemudian disapa oleh anak yang sukses itu, wah. Kayak saya tadi, bapak-bapak kan. Bapak bangga Pak. Bapak bangga nggak Pak? Saya nggak bangga. Iya kan. Pastilah ada sesuatu kepuasan di hati. Jadi bukan persoalan dari segi ekonomi atau apa, itu sih masih ya pastilah ya. Tapi kepuasan batin itu ya, walaupun sebenarnya itu kan tidak akan berhenti. Nah, pendidikan itu kan selalu mengalami perubahan lah. Dinamis. Makanya kita kan harus
ya mampu beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Karena perubahan itu kan ya sudah sesuatu yang pasti terjadi. Nah, kita mulai dari nggak ada jadi bayi terus sampai sekarang sudah ubanan. Nah, itu kan perubahan. Nah, pendidikan itu pasti menjadi suatu kepastian, pasti ada perubahan. Makanya kalau ada perubahan kurikulum, perubahan ini, itu biasa lah. Udah biasa. Ya tinggal bagaimana kita itu melakukan adaptasi terhadap perubahan itu sendiri. Itu. Ini nggak akan berhenti pendidikan itu. Betul. Nggak akan berhenti. Terus. Jadi kemarin saya udah puas. Melakukan lagi. Ya jungkir balik lagi, ayo berulang lagi gitu. Gimana caranya sampai terselesaikan lagi, berubah lagi. Kan mau nggak mau memang harus seperti itu. Ada aja yang menjadi faktor-faktor lain yang menyebabkan adanya perubahan. Itu sih. Kalau dari Mbak Inka gimana Mbak? Feel rasa kayak udah berkontribusi gitu ke masyarakat? Iya, soalnya kan yang dikerjain susah banget ya. Iya. Jadi kayaknya salah satu salah satu yang aku sadari gitu ya, mungkin aku underestimate gitu waktu mikir kayak pindah ke pendidikan, kayak pengen deh membuat perubahan gitu ya, bikin sesuatu dan lain sebagainya. Tapi pendidikan itu tuh banyak banget stakeholdernya gitu. Jadi ya kalau di sekolah aja kan ada gurunya, ada kepala sekolahnya, ada orang tuanya, ada muridnya gitu ya, ada saudara-saudara muridnya, kayak banyak banget. Jadi impact ke satu anak gitu ya, senyumnya satu anak tuh bisa jadi senyumnya satu keluarga sebenarnya. Jadi itu kayaknya buatku tuh emang mungkin kalau karena aku di teknologi juga ya, kalau di sekolahmu kan kita platform pendidikan yang bantuin sekolah untuk kemudian bisa ngasih assessment, karena tadi itu aku ngerasa terbantu, aku jadi pengen give back juga. Kita bikin assessment, ada program-program persiapan kuliah juga di dalamnya gitu ya. Jadi itu aku ngerasa memang kalau di teknologi gitu ya, nature-nya tuh kadang-kadang matriksnya tuh engagement. Seberapa sering sih murid tuh menghabiskan waktu dalam platformnya. Jadi kalau buat aku, apa itu sebenarnya yang mau kita capai? Bukannya increment dari kompetensinya anak-anak gitu ya, bukannya senyumnya anak-anak itu sebenarnya yang sebenarnya jadi kepuasan pribadi kita dan guru-guru tuh masing-masing tuh aku yakin itu gitu. Jadi kayaknya perlu ada pergeseran gitu menurutku dari yang selama ini ada, dan memang mungkin gak mainstream gitu, dan mungkin ya ini ya kayak hopeless romantic banget gitu kesannya, kayak oh demi senyum anak-anak gitu ya. Tapi emang yang jadi mesinnya tuh kayak kata Pak Ali itu sebenarnya gitu. Jadi yang bikin kita semangat ya. Betul. Jadi aku ngerasa sebenarnya banyak yang bisa dibantu sama teknologi, tapi memang udah terlalu banyak miskonsepsinya gitu. Jadi emang kita harus pinter-pinter gitu ya, mana yang emang benar-benar berpengaruh kepada murid dan kepada learning experience-nya, mana yang sebenarnya cuma $1,000 pensil aja. Bisa jadi kayak oh ini pensilnya bisa ina itu, tapi sebenarnya apa sih esensinya dia ke dalam pendidikan? Teknologi tuh harusnya nggak kayak gitu. Harusnya tuh kalau di pendidikan dia harusnya bisa jadi enabler lah gitu menurutku. Dan susah juga sebenarnya. Oke, sebelum ngomongin data nih Mbak Inka dan Pak Ali, saya mau nanya nih, gimana sih pandangan Bapak dan Mbak Inka terhadap pendidikan yang ada di Jakarta saat kini? Gimana Pak? Bu Inka dulu. Saya kan di dalam. Boleh. Tapi nggak apa-apa lah Pak, spill tipis gitu. Kan mungkin penonton juga penasaran tuh Pak. Iya. Dari Mbak Inka. Boleh Kak, aku dulu ya Pak Ali, nggak apa-apa. Mungkin aku banyak sudut pandangnya juga dari swasta, karena banyak kerjasamanya sama sekolah-sekolah swasta, dan aku mengelola sekolah swasta juga, Sekolah Murid Merdeka. Nah jadi kalau buatku sih sebenarnya banyak banget, di satu sisi banyak banget improvement gitu ya. Aku ngerasa kayaknya mungkin gini, karena di trigger sama demandnya juga. Aku ngelihat orang tua sekarang tuh involvementnya terhadap
pendidikan tuh juga lebih banyak. Ini ada plusnya ada minusnya menurutku. Kalau dulu memang kayaknya ruang kelas tuh ketutup gitu ya sama ya udah guru dan 40 siswanya gitu ya kalau di sekolah negeri aku zaman itu gitu. Jadi ya udah tertutup, terus orang tuaku kayak udah menyerahkan aja gitu, dan ya udah jadi nggak ada feedback yang aku bisa kasih gitu. Misalnya kayak pembelajaran ini bisa lebih bagus deh kalau gini, atau misalnya aku ngeluh ke orang tua gitu ya dulu Pak Ali, aku nggak suka nih pelajaran yang ini gitu, misalnya ya udahlah telan aja, kayak orang tuaku juga nggak akan ngapa-ngapain dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dengan apapun alasannya mereka lah ya gitu. Tapi nggak ada tuh kayak eagerness untuk kayak emang apa sih yang bikin kamu susah di mana sih gitu. Dan kalaupun aku seneng tuh nggak ada tuh pertanyaan atau conversation yang lebih deep lah tentang pembelajaran. Jadi kayak yaudah orang tuaku porsinya ya udah nyekolahin aja, bayar gitu. Terus ya guru dan sekolah ya ngerjain tuh gitu ya ibaratnya gitu. Tapi aku melihat sekarang tuh mungkin salah satu pergerakan yang besar gitu dan lumayan masif tuh adalah si involvement keluarga gitu, dan itu juga yang menurutku menentukan kesuksesan anak. Tapi apakah itu membuat sekolah jadi lebih mudah? Kadang iya, kadang enggak gitu ya. Kadang kan kayak dikit-dikit malah lapor ya Pak Ali, ada aja ya salah-salah dikit gitu. Tapi menurutku apa ya, kolaborasi, tadi kita berkali-kali itu juga tuh ngomong kayak kolaborasi tuh penting banget. Dan kayak kan pepatahnya juga banyak ya, ada tuh ya kayak buat membesarkan satu orang anak tuh butuh sekampung sebenarnya. Ya emang itu gitu yang kita pengen gitu. Karena miskonsepsinya juga tuh kadang-kadang kita ngomong ya pendidikan tuh ya urusan sekolah aja gitu ya Pak Ali, urusan guru sama kepala sekolah. Jelas enggak lah, berapa lama sih murid di sekolah gitu, banyak juga di rumah dan lain sebagainya. Juga kalau bahkan teman-teman yang belum punya anak gitu ya, misalnya lagi di jalan gitu, berkata-kata kasar di jalan, terus ada anak kecil lewat gitu, itu kan pembelajaran juga buat dia. Hah, apa nih, jadi ditiru gitu ya. Jadi tuh sebenarnya kita semua tuh itu tuh berdampak pada anak manapun yang lewat, dan kita punya pertemuan bahkan gak ngomong langsung, cuma lewat aja tuh sebenarnya kita tuh bertanggung jawab sama pendidikannya anak itu gitu. Jadi buatku tuh mungkin itu pergeseran terbesar, dan terutama di Jakarta karena mungkin akses terhadap ya informasi, teknologi dan lain sebagainya juga masif gitu ya. Part itu aku ngerasa di satu sisi tentu beruntung gitu ya, karena banyak yang ngeliatin, dan menurutku perubahan-perubahan dan inovasi dalam pendidikan tuh akan terjadi kalau lebih banyak mata yang ngeliatin. Karena kalau dulu balik lagi cuma ya udah sebatas di kelas itu, terus kayaknya nggak ada akses gitu, baik ke gurunya, ke muridnya dan lain sebagainya. Kalau sekarang aku melihat kolaborasinya tuh udah cukup banyak, bahkan dengan industri, kayaknya SMK kerjasama dengan lain-lain tuh kayaknya udah makin intens gitu ya. Tapi ya balik lagi karena di era digital dan teknologi ini ya noise-nya juga banyak gitu ya. Kayaknya kita emang perlu bisa memilah-milah mana yang baik gitu ya, mana yang kadang-kadang kita suka mengeneralisir juga satu isu ke semuanya. Menurutku tantangannya juga besar gitu, terlepas ya tadi itu sebenarnya banyak banget hal baik juga dan hal positif juga yang terutama di Jakarta tuh terjadi, terutama kolaborasinya kalau aku ngerasanya jauh lebih banyak. Mungkin itu kali ya Pak Ali. Sekarang juga banyak udah bisa kunjungan ke sana, ke perpustakaan apa, magang di sini kan. Iya, gitu. SMA magang lebih terbuka gitu. Aku selalu percaya classroom without walls sih. Jadi itu kan konsep yang juga sering banget dipakai gitu ya, bahwa belajar tuh bisa dari mana aja, dari siapa aja, dan tidak hanya di ruang kelas gitu. Jadi ya itu classroom without walls tuh definitely sesuatu yang semakin terjadi sekarang. Tentu katalisnya banyak dari ya terakselerasi juga karena pandemi dan lain sebagainya, tapi aku ngerasa ya demand-nya dan kesadaran masyarakat juga udah jadi jauh lebih masif lah mengenai itu, dan bahwa pendidikan tuh sebenarnya ya kolaborasi sama-sama itu aku berasa lebih oke lah sekarang. Lebih improve sekarang. Ya, jadi kalau pendidikan itu kan nggak bisa dikerjakan sendiri, harus memang harus guyup, harus banyak yang terlibat. Dinas pendidikan nggak bisa sendirian terus kemudian mau menyelesaikan urusan pendidikan, nggak bisa.
Saya ini sekolah SMA negeri 119. Kalau ditambah dengan swastanya, negeri sama swasta itu 516. Mampu saya dengan teman-teman di bidang SMA ngurusin. Ya, nggak bisa. Tetap harus kita melakukan kolaborasi. Begitu juga dengan sekolah. Di sekolah itu katakanlah satu kelas, kalau dulu zaman Mbak Inka 40, sekarang 36. Kalau misalkan 36, ada 20 rombel, 720 anak. Mampu sekolah untuk memberikan perhatian secara utuh kepada 720 anak. Belum lagi perjalanan dari sekolah ke rumah. Iya. Dia ketemu dengan apa kita juga nggak tahu. Iya. Terus dia dengar suara apa, kata tadi Mbak Inka, itu kita juga nggak tahu. Benar. Maka memang orang tua memang harus terlibat. Karena pada dasarnya pendidikan itu yang utama itu kan di rumah. Betul. Yang pertama kan di rumah, di keluarga. Kita diajarin literasi, numerasi kan dari saat kita masih bayi sudah diajarin oleh orang tua kita. Artinya di sekolah itu sudah mengembangkan kan. Iya. Nah, keterlibatan orang tua di sekolah itu sangat penting. Karena itu tadi saya bilang, perjalanan rumah ke sekolah kita tidak tahu. Belum lagi kita yang di sekolah, kondisi anak itu di rumah seperti apa, di lingkungannya seperti apa, kita tidak tahu, nggak begitu paham. Artinya tumbuh kembangnya ya di sekolah, yang kita yang ketahui yang hanya saat di sekolah saja. Maka butuh komunikasi. Jadi kalau saya dulu pernah bilang ke orang tua waktu zaman kepala sekolah, saya bilang, kalau Bapak Ibu percaya menaruh anaknya di sini, menitipkan anaknya di sekolah ini, jangan seperti menitip helm. Ya kalau misalkan datang hanya untuk ambil rapot, tidak ada komunikasi lagi dengan sekolah, kan itu sama dengan nitip helm kan. Maka nanti akan saya tulis di depan itu, jika terjadi kehilangan atau kerusakan bukan tanggung jawab kami. Nah kan gitu kan. Itulah butuhnya komunikasi. Nah, sementara di sekolah itu kan sekarang ada wali kelas, ada guru wali, ada guru BK. Itu pun juga harus menjadi satu kesatuan. Bagaimana kita memberikan pola asuh kepada anak. Bagaimana kita memberikan penguatan karakter pada anak. Ya, jadi mau nggak mau pendidikan ini ya menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya pemerintah saja melalui dinas pendidikan, bukan hanya sekolah saja, tetapi juga masyarakat, lingkungan, wabil khusus orang tua. Gitu. Gitu sih. Jadi kalau saat ini memang yang tadi Mbak Inka sampaikan, perkembangan kota Jakarta dalam dunia pendidikan ya pasti kita kan harus menyetarakan diri dengan kota-kota global di dunia. Maka kita pun juga harus mulai bagaimana mampu menyetarakan pendidikan kita di Jakarta dengan kota-kota di dunia. Oke. Nah, bagus banget Pak itunya. Jawabannya. Saya suka sekali Bapak besok ke Jakarta. Enggak, bukan audiens ya. Tolong lah, jangan sepi-sepi banget lah. Ini 2 juta penonton. Iya, 2 juta penonton lah. Tolong lah, jangan sepi-sepi banget lah. Oke, Din, kita kali ini mau ngebahas data. Ini Pak, Mbak, ini dari tim kita yang udah di research setara CIA. Ini kita udah dapet data nih Pak. Ada 3 data Pak, Mbak, kebetulan. Saya bacain yang pertama. Data rapor pendidikan selama 2024 sampai 2025 itu menunjukkan terdapat kesenjangan yang cukup signifikan, terutama pada skor numerasi antara wilayah tertinggal dan non tertinggal yang bisa mencapai lebih dari 28 poin.
Boleh ditanggapi dari Wilayah tertinggal itu di mana? Kita bicara mana ini? Kita bicara Jakarta. Kita bicara Jakarta. Indonesia. Nah, terus yang mana wilayah tertinggal? Nah, itu Kak, di Jakarta? tolong. Yang pertama Indonesia. Yang pertama Indonesia. Sorry, ini kayaknya hostnya agak gimana gitu ya. Jadi yang pertama Indonesia. Butuh bantuan. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah. Yang pertama Ya. Indonesia, Pak. Jadi sebenarnya sini saya ke Jakarta aja dah. Nggak mau ke Indonesia. Oh, Nggak mau oke. ngomongin soal Jangan Indonesia Indonesia, Pak. sebentar, Nah, Pak. harusnya Iya, Bapak iya, masa Pak. itu, Pak. Ya. Memang kalau dilihat dari hasil literasi numerasi Betul. Jakarta itu ya sudah 91%. Nah itu sudah mencapai level baik untuk Jakarta. Nah, kalau dipetakan 5 wilayah, utara, timur, selatan, barat, memang ada yang masih masih butuh untuk di-up, gitu. Masih butuh untuk dilakukan peningkatan, butuh untuk digas lagi. Mana? Utara. Kalau Pulau Seribu gimana Pak? Plus Pulau Seribu. Kan belum selesai saya. Belum selesai. Utara ke utara. Ya, sama Pulau Seribu. Itu memang butuh untuk kita lebih diperhatikan lah terkait dengan literasi numerasi. Nah, emang sih numerasi itu lebih rendah dibandingkan hasil literasi ya. Iya. Kalau literasi Jakarta itu sudah baik. Bahkan sudah mencapai 91% lah anak yang sudah mendapatkan nilai mencapai di atas standar lah, di atas standar gitu. Kalau numerasinya memang baru berapa? 80-an, baru 80-an persen. Gitu. Wilayah, jenjang, beda jenjang beda-beda lagi. Gitu. Ada jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA, SMK. Itu masih ada perbedaan juga. Tetapi perbedaan itu bukan berarti di Jakarta itu di bawah level, enggak, tetap di atas level nasional. Lebih seperti itu. Jadi bukan daerah tertinggal ya. Nah, dari 5 wilayah yang saya petakan, memang yang masih butuh untuk diangkat lagi itu utara sama Pulau Seribu. Oke, bicara soal mengangkat level utara dan Pulau Seribu nih Pak, dari Dinas Pendidikan ada nggak Pak kayak Upaya. Upaya. Ya, upaya kayak program gitu Pak, khususnya untuk 2 wilayah ini Pak. Udah pastilah. Boleh diceritain nggak Pak? Apa Enggak. tuh Pak? Udahlah kita udah nggak jelas Pak kalau gitu Pak. Kita diselesaikan. Guys, sudah kita terima kasih yang udah datang. Iya. Ya, jadi udah pasti kita itu membuat suatu program-program tertentu berkolaborasi dengan stakeholder yang lain. Sebenarnya teman-teman di sekolah bukan tidak berusaha. Mereka selalu berusaha bagaimana menumbuhkan literasi. Kalau saya masih berpikir bahwa penumbuhan literasi itu, numerasi itu memang utamanya pada saat proses pembelajaran. Pada saat proses pembelajaran. Jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan anak mau berpikir kritis. Itu di proses pembelajaran. Di proses pembelajaran. Bagaimana anak mau untuk membaca. Nah sekarang kalau dia tidak tertarik, mau baca enggak? Kan nggak mungkin. Dia masuk teknik karena dia tertarik sama fisika, dia tertarik sama matematik, makanya mau baca. Nah kalau gak tertarik, ngapain dia baca? Pusing-pusing aja, ngitung. Jadi justru proses pembelajaran itu bagaimana membuat anak senang, membuat anak tertarik, sehingga dia mau untuk belajar. Jadi yang pertama, bagaimana kita membuat teman-teman guru supaya dia bisa pembelajarannya itu bisa menguatkan
literasi dan numerasinya. Pertama, yang kedua, pada saat kegiatan-kegiatan pembiasaan, jadi teman-teman di sekolah itu sudah banyak melakukan kegiatan pembiasaan pagi, baca bersama. Oh, seperti itu. Oh, udah ada. Ya, Oke, berarti pagi, siang, sore. mungkin 15 menit pertama. Nah, Oke. pembiasaan untuk literasi. Oke. Terus kemudian, walaupun tidak tiap hari, karena biasanya ada beda-beda. Ada lagi yang mungkin hari apanya pembiasaan untuk keagamaan, diawali dengan mengaji. Oke. Jadi teman-teman di sekolah juga berusaha untuk bagaimana membuat anak itu tertarik untuk membaca, anak itu tertarik untuk meningkatkan literasi numerasinya. Jadi kalau kita dinas pendidikan, ada sekarang nih yang saya kerjakan ini lagi berkolaborasi saya dengan MIPA UNJ, bagaimana memperbaiki proses pembelajaran di sekolah, di kelas. Saya lagi mengadakan ya bukan proyek sih, dicoba tentang lesson study. Kurang mirip sih, hampir mirip dengan guru penggerak kali ya yang dulu ya. Lesson study itu, jadi kita membuat suatu kelompok untuk teman-teman ini berdiskusi. Misalnya kita berempat nih. Terus kemudian saya mendapatkan jadwal untuk nanti proses pembelajaran di tanggal berapa. Saya udah bikin perencanaan. Perencanaan ini saya diskusikan. Ada masukan. Kok kayaknya kurang ini nih. Kok kayaknya kurang begini, kurang ini, ada masukan. Udah selesai. Oke. Setelah itu saya masuk ke kelas. Nah, ini teman-teman bertiga melihat saya pada saat proses pembelajaran. Tapi yang dilihat bukan saya ngajar. Pada saat saya ngajar, gimana anak muridnya? Iya. Observasi murid. Observasinya pada murid. Muridnya bahagia kan? Muridnya ada interaksi enggak? Muridnya tertarik enggak untuk belajar? Active learning. Nah, muridnya aktif enggak dalam pembelajaran? Itu yang menjadi catatan teman-teman bertiga. Nah, setelah selesai pembelajaran saya, baru nanti kita diskusi kembali. Bukan lagi. Rembukan, gimana sih kelemahan saya? Tadi kekurangannya di mana ini ya? Nah, itulah nanti saya jadikan bekal lagi untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya. Inilah yang sekarang saya lagi lakukan di SMA. Keren Pak, kayak gitu Pak. Itu targetnya tadi, karena saya berpikir gini, literasi, numerasi, karakter, semuanya ada di dalam kelas. Iya, betul. Di saat proses pembelajaran. Pelajaran. Itu. Jadi kalau proses pembelajarannya itu memang benar-benar menyenangkan buat anak, benar-benar interaktif, terlibat anak, ya insya Allah pembelajarannya akan bermakna. Iya. Ya, gini tuh. Oke. Oke. Kalau dari Mbak Inka ada tanggapan mengenai kesenjangan yang cukup signifikan? Saking terpana paling kesenjangan ya. Kesenjangan tentang yang cukup, kesenjangan. Iya, tentang cukup kesenjangan. signifikan. Iya, kalau menurutku sih mungkin aku nggak pakai data, tapi apa yang kulihat di lapangan gitu ya paling kesenjangan. Dan gak hanya Jakarta sih ya, aku alhamdulillah berkesempatan sih berapa kali volunteering ngajar di lokasi-lokasi lain selain di Jakarta, dan karena SMM ada di beberapa area lain juga selain Jakarta, jadi lumayan menyaksikan sih, dan sekolah-sekolah lain juga gitu. Mungkin aku ya termasuk mengangguk gitu ya kalau memang ada kesenjangan gitu ya, karena mungkin pakai contoh aja ya biar teman-teman mungkin kebayang juga. Ada handphone nih atau ada laptop di depan gitu, dikasih ke anak-anak yang privilege sama anak yang under privilege gitu ya. Yang satu tuh akan dipakai buat YouTube dan bisa jadi nonton hiburan aja yang nggak dikurasi tuh kan, ya kayak
ya udah apa aja nih nggak jelas gitu ya, atau tontonannya mungkin nggak bermakna. Tapi yang kalau dikasih ke yang privilege ini udah dibekalin nih sama orang tuanya, dikasih nggak boleh akses ina itu, bolehnya yang ini, sehingga jadi bermakna buat si anak ini. Dari situ aja kesenjangannya bakal jauh banget, padahal dua-duanya dikasih hal yang sama gitu kan, stimulus yang sama gitu, tapi kayak pagar-pagernya itu tuh dan pagar tuh kan dari mana-mana ya, dari orang yang lewat tadi, dari gurunya dan sekolahnya tuh juga jadi penting banget. Nah, buatku itu aja tuh men-trigger kesenjangan, dan teknologi itu kan lebih cepat daripada kita manusia ya. Teknologi udah sampai mana, kebijakannya baru sampai mana dan lain sebagainya. Itu tuh menurutku salah satu mungkin yang mengakselerasi kesenjangan juga kalau kayak dari aku ngelihat gitu ya. Tapi di luar itu kayak ya sekarang udah keluar kayak PP Tunas gitu ya, di mana pembatasan sosial media dan lain sebagainya tuh kayaknya diusung. Itu aku udah lihat kayaknya usaha-usahanya tuh banyak, tentu banyak lah ya, gimana kalau pakai akun orang tuanya, gimana kalau kayak ada aja gitu ya alasannya, tapi kan ya at least udah dicoba, dan ya kita tahu bahwa itu nggak bisa gitu kan, dan risetnya juga udah banyak gitu bahwa itu tuh nggak baik gitu. Tapi aku juga mau meng-highlight bahwa kadang-kadang apa sih definisi kita kayak ya kesenjangan itu ya, tentu bisa dibuktikan pakai data gitu ya, dan asesmennya banyak juga, tapi kontekstual tuh menurutku juga penting gitu. Kadang-kadang kita fokus pakai standar yang apa ya, di kota gitu ya, padahal untuk daerah-daerah yang memang ya apa, mungkin memang justru ekonominya bergerak karena misalnya ya sawah gitu ya, atau justru konteksnya apa, atau laut gitu. Jadi sebenarnya ditarik tuh konteksnya pembelajaran itu ke apa ya, ke dampak sih, ke fakta yang ada di lapangan. Jadi kadang-kadang kalau ngomongin literasi, numerasi gitu ya, si anak-anak yang aku kemarin kayak ngobrol-ngobrol sama teman-teman penggerak pendidikan gitu ya, di daerah-daerah yang mungkin di pulau gitu, yang mungkin bahkan bukan Pulau Seribu gitu ya, yang agak lebih jauh-jauh gitu ya, itu anak-anaknya bisa tahu nih pokoknya arah utara ke sana, tinggal lihat aja bintang ini. Itu kan literasi dan numerasi gitu. Dia bisa pulang sendiri tanpa kompas dan lain sebagainya gitu. Gimana tuh caranya kita itu tuh memvalue si wisdom itu setara sama misalnya anak kota bisa ngaliin 10 kali 10 gitu ya. Jadi kayak buatku standar tuh juga kayak perlu di challenge terus gitu ya Pak Ali, karena apa gitu ya, suksesnya anak ini sebenarnya apa gitu. Kalau buatku kan kayak ya harusnya bisa berdampak gitu ya, dan kesenjangan itu atas informasi yang sama atau apa gitu. Jadi kayak makin banyak sih pertanyaannya sebenarnya dari situ aja. Tapi ya aku percaya sih teknologi itu juga kadang-kadang pedang bermata dua gitu ya. Jadi emang harus di balance, dan kayaknya ya tadi aku masih tetap stick, makin banyak yang ngeliatin, makin banyak yang berargumen gitu ya, pro kontra dan lain sebagainya tuh aku makin senang sih, karena ya udah pendidikan jadi diliatin sama semua orang, dan semua tuh pengen yang terbaik gitu kan buat anak Indonesia, buat anak Jakarta, supaya ya negaranya jadi lebih baik lagi gitu. Aku itu semakin gitu. banyak dikritik semakin banyak belajar gak sih? Iya, tapi gimana kita menanggapi kritik itu kan juga jadi penting kan. Kadang-kadang kayak itu kan hal-hal yang nggak diajarin AI nantinya gitu kan, kayak gimana cara menanggapi misalnya Pak Ali mengkritik aku gitu, kabur aja lah gitu, bisa aja kan, atau bisa defense aja, enggak Pak menurut saya gini harus sekeras itu nggak, atau aku gimana Pak, oh itu gitu ya, oh jadi ketemu gitu. Itu kan yang sebenarnya terjadinya lewat interaksi dan pertemuan gitu. Jadi dan nggak di atas kertas. Jadi hal-hal itu sih yang menurutku ya mungkin sulit gitu, tapi kita percaya itu yang dibutuhin. Susah tapi ya yang pasti sih saat ini yang menjadi patokan kan masih literasi numerasi yang berdasarkan hasil rapot pendidikan. Kalau yang fakta yang disampaikan tadi itu ya
Belum. Panjang ya Pak. Nah, panjang itu urusannya itu. Oke, podcast kita akan 8 jam kalau kita nanti ngebahas itu terus ya. Dari Dina ada fun fact atau data lagi? Oke, ada data lagi nih yang kedua nih. Katanya kan tadi Pak Ali udah nyebutin tuh tingkat literasi sama numerasi di Jakarta. Sama ada lagi data kalau katanya capaian fasilitas pendidikan di Jakarta sendiri itu sebenarnya udah tergolong tinggi nih Pak. Udah mencapai 85%. Tepuk tangan dong teman-teman. Tapi saya mau nanya nih Pak, sebenarnya tantangan yang paling besar untuk mengelola kota yang sebesar Jakarta tuh apa Pak? Di spill aja lah Pak, bebas. Gak apa-apa Pak, keluhan hatinya dikeluarin aja Pak, keluhan hatinya. Ya sebenarnya kan kita ini hidup di Jakarta ini kan heterogen ya. Iya. Jadi yang dihadapi banyak, terus kemudian karakternya beda-beda. Daerah sini berbeda dan daerah sini kan. Sementara kan kita hidup di pendidikan. Sekarang bagaimana kita bisa mengadop, memberikan layanan kepada yang heterogen itu. Nah itu bagian dari tantangan kan. Iya betul. Bagian dari tantangan supaya apa yang kita lakukan itu bisa membuat mereka lebih berdaya. Artinya kalau tadi dibilang sama Mbak Inka itu yang kita harus lihat itu kan impact-nya. Impact-nya itu kemana sih? Kita pun juga seperti itu. Membuat suatu kebijakan kira-kira impact-nya apa nih? Jadi kebijakan-kebijakan yang kita sudah lakukan, kalau misalkan dilihat dari aneka ragam kesenjangan ekonomi, ada Jakarta yang paling kaya di Jakarta, Jaksel. yang masih butuh bantuan banget itu juga di Jakarta. Jadi disparitasnya kan lumayan tinggi itu di Jakarta. Nah, sekarang bagaimana mengangkat kan pendidikan ini insya Allah mampu mengangkat ekonomi. Ya, mampu mengangkat derajat dari anak-anak itu, dari keluarga itu. Maka Jakarta mencoba untuk membantu mereka dan mendapatkan layanan pendidikan. Nah, kita coba awalnya kita ada KJP Plus itu, membantu mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan baik di negeri maupun swasta. Tentunya kita berharap dengan anak-anak yang kita berikan layanan pendidikan yang penerima KJP itu, ya kita tangkap lagi. Kan nggak mungkin dong, jangan sampai SMA aja. Ini masih ada perguruan tinggi nih. Nah, kita tangkap lagi, kita berikan KJMU. Nah, rencananya ke depan ini masih mau lagi dipikirkan untuk S2 dan S3. Wah, Oh iya Pak. kapan tuh Pak kira-kira? Ya sedang kita rancang lah. Gitu. Kita rancang bagaimana bisa. Tapi ada KJP ya, anak KJMU ya. Jadi syaratnya itu masih masih harus dari KJMU dulu S1-nya. S2-nya bisa gitu. Jadi bukan dari umumnya. Oh, bukan dari umum. KJMU juga. Jadi selain itu ya kita kita sadar diri juga. Negeri itu kan nggak bisa memfasilitasi lulusan SMP masuk SMA negeri semua, kan nggak bisa. Karena keterbatasan. Apa yang kita lakukan ya, yang pertama yang udah jelas-jelas banget nambah sekolah. Walaupun nggak bisa nambah terlalu banyak. Tahun kemarin kita nambah 2, cuma 2 sekolah SMA negeri. Berapa sih daya tampungnya? Iya, daya tampungnya. Bisa nyongkel berapa persen? Cuma 2 kan gitu kan. Tapi kita mencoba bagaimana memberikan pemerintah hadir membantu masyarakat yang kurang beruntung itu. Kita titipkan di swasta. Tapi kita biayai. Kolaborasi. Nah, namanya
SPMB bersama. Oh, SPM. Wah, keren banget. Kita biayain itu, full biayanya, nggak boleh ditarik apa-apa. Oh. Jadi itu mengawali dulu dari sekolah kolaborasi. Oh. Nah, baru masuk ke sini SPMB bersama. PMB bersama. Terus kemudian sekarang masuk lagi ke sekolah gratis swasta, kita gratisin. Tapi ini harus anak KJP, Pak. Kalau yang sekolah gratis enggak, tapi kalau yang SPMB bersama memang anak KJP. Gitu. Itu ada yang membedakan itu. Kalau yang sekolah gratis Semua orang. bisa semua orang. Wah, keren banget. Nah, itu kan intervensi kita dalam rangka untuk memberikan memberikan layanan pendidikan buat masyarakat Jakarta yang memang sangat-sangat heterogen ini. Gitu. Terus kalau tahun lalu baru 40 sekolah. Nah, tahun ini sudah nambah lagi, kalau nggak salah sekitar 103 sekolah ya. Wah. Totalnya itu sekitar 103 sekolah. Dan itu jenjangnya dari ada SMP, ada SMA, ada SMK, ada SLB. Karena kita SLB nggak punya, negeri itu cuma ada berapa gitu. Iya, Sangat-sangat terbatas itu. Nah, maka kita coba untuk, nah itu kan kolaborasinya dengan masyarakat. Iya. Tapi kita berikan pembiayaan full gratis. Nah, tadi kan Pak, tadi kan saya bilang ada 3 data ya. Ini karena waktunya udah, tadi tim CII kita udah mewanti-wanti kalau durasinya udah mepet. Jadi aku sekarang mau sedikit ke Mbak Inka nih sekarang nih. Kita dari tadi udah banyak banget nyinggung kolaborasi gitu. Dari Mbak Inka sebagai COO sekolahmu. Sekolahmu juga dikenal aktif berkolaborasi nih Mbak, gitu, dengan berbagai pihak dalam menghadirkan pengalaman belajar gitu. Bisa diceritain nggak sih Mbak, apa aja sih kolaborasi yang udah dilakukan? Iya, kita sebenarnya banyak bikin ya tadi ya assessment buat sekolah-sekolah gitu ya. Jadi macem-macem sebenarnya assessment yang kita punya, kayak kesiapan anak untuk sekolah misalnya, atau tadi assessment minat dan bakat gitu ya, karena banyak yang addressing kebingungan. Terus kadang-kadang guru-guru BK tuh juga suka pada nanya tuh Pak ke kita, ada nggak ya tools yang bisa bantu murid-murid kita gitu ya supaya bisa tahu. Nah itu jadi kita kolaborasi sama banyak sekolah sih untuk itu gitu ya. Nah di luar itu tuh sebenarnya sekolah yang aku kelola, Sekolah Murid Merdeka, itu juga sebenarnya banyak banget kolaborasinya. Kalau di konteksnya Jakarta ya Pak Ali, kita tuh banyak banget, kita percaya tadi tuh si Classroom Without Walls itu. Jadi kita banyak banget mengadakan kegiatan-kegiatan di public facility yang dimiliki oleh Jakarta gitu. Jadi RPtra, perpustakaan gitu ya, terus kayak ya tadi belajar di mana aja tuh bener-bener kayak di transportasi publik gitu ya. Jadi mendekatkan anak-anak ke konteks keseharian gitu. Menurutku tuh itu juga jadi kayaknya penting. Tadi Pak Ali sempat bilang kayak belajar harusnya fun gitu ya. Iya. Jadi harusnya tuh ya emang di keseharian kita tuh kita menemukan si pembelajaran itu gitu. Jadi banyak banget sih kolaborasinya. Kalau sama sekolah-sekolah tadi ya mengadakan assessment dan program-program persiapan gitu ya. Terus kalau di persekolahan si public facility, karena tadi juga ngomongin fasilitas gitu ya. Aku ngerasa si Classroom Without Walls itu tuh udah terjadi banget sih Pak di Jakarta, tapi memang ya mungkin perlu lebih banyak lagi. Dan kayaknya dimulai selalu dari yang kecil-kecil gitu kan Pak Ali, kayak ya di inisiatif dari 1-2 komunitas, 1-2 organisasi, makin lama makin banyak gitu ya. Dan seneng banget kalau makin banyak lagi organisasi yang kolaborasi. Layaknya selama ini tuh kayaknya Pak Ali selalu terbuka gitu untuk ya kolaborator tuh kalau mau ngerjain apa gitu ya sama-sama tuh kayaknya aku sih ngerasanya ya kalau di Jakarta tuh udah open minded
banget lah untuk itu. Jadi aku juga mengundang sih teman-teman mungkin yang punya inisiatif pendidikan gitu ya, apapun itu gitu, karena kan bisa jadi teman-teman punya kegiatan membaca di kecamatan tertentu tapi maunya rutin gitu, tapi nggak punya tempat. Oh jangan-jangan bisa di sini itu tuh kayaknya sekarang tuh kalau di Jakarta inisiatif kayak gitu tuh makin banyak. Aku ngerasa kayak di teman-temanku yang memang di organisasi pendidikan tuh juga banyak berkolaborasi sih. Itu mungkin. Oke, berarti dari mulai segala aspek itu bisa dikolaborasikan, dari mulai komunitas atau bahkan instansi swasta, pemerintah, itu semua bisa dikolaborasikan ya berarti. Iya, tadi saya sampaikan bahwa pendidikan itu nggak bisa digarap sendirian. Betul. Iya, betul. Balik lagi ke Pasti pernyataan kita Bapak itu yang tadi ya. harus berkolaborasi. Nah, waktu COVID, kolaborasi. Kan pakai platformnya dari sekolahmu. Kita juga nyumbang konten Itu. waktu itu. Lah iya, Kementerian. Itu kolaborasi. kolaborasi banget sih. Gila-gilaan sih waktu pandemi itu berasa banget ya Pak, semuanya kayak ini apa? Karena kita Kaget ya. belum siap dengan Iya, hal seperti itu. Nah sekarang dari Komdigi itu kan apa tentang PP Tunas itu. PP Tunas. Dinas Pendidikan itu kan sudah mengeluarkan apa, bagaimana bijak bergawai pada siswa. Itu kan supaya tadi disampaikan bahwa teknologi ini alat, jangan sampai kita diperalat. Nah, betul. Nah, Setuju, betul, Pak. apalagi sekarang ada AI. Nah, jangan sampai kita diperalat. Ini cuma alat untuk membantu kita. Nah, kalau ketagihan malah kita diperalat, gitu kan? Iya sih, Pak. Maka sekarang yang kita inginkan itu kembali ke dulu. Waktu zaman istirahat, anak-anak itu Main. ngeriung, main, ngobrol gitu. Iya, iya. Enggak cuman Main HP. duduk bareng tapi Main HP. begini aja gitu loh. Iya. Maka kita mencoba kemarin itu mulai Januari sudah mengeluarkan SE terkait dengan pemanfaatan gawai secara bijak. Judulnya itu pemanfaatan gawai. Nah kita menggandengnya siapa? PSPK. Jadi kita kolaborasi dengan PSPK. Gimana nih? Ayo kita pantau bersama yuk. Ayo kita ini yuk. Itu turunannya juga nanti banyak. Pusat studi Pendidikan dan kebijakan. Pusat studi pendidikan dan kebijakan. Gitu. Jadi nggak bisa kita kemudian mau kerja di dinas pendidikan sendirian. Kewalahan, Pak ya. Bukan kewalahan, nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Pasti kita itu harus berkolaborasi dengan. Nah tadi yang saya sampaikan, saya di bidang SMA itu berkolaborasi dengan UNJ untuk Pak. bikin lesson study itu. Iya sih, benar. Sekolah fun. Itu. Oke. Sekarang kayaknya kita masuk ke hot text. Oke. Ayo, tahu nggak nih Pak hot text apa? Tahu nggak Pak, Mbak? Mbak, Konteks hot text apa? Gue Ayo. Jadi harus cepet ya ini. enggak. Jadi hot text itu kita kasih pernyataan. Pak Ali dan Mbak Inka boleh menjawab setuju atau tidak setuju, tapi disertai dengan alasan. Tapi tipis-tipis aja Reason. ya Mbak dan Mbak. Ya. Oke, mau mulai dari siapa dulu nih? Boleh dari videografer? Enggak ya? Jangan ya. Videografernya kaget lagi. Videografernya kan udah kaget ngantuk gue. ya. Oke, dari siapa? Yaudah dari gue dulu Oke, ya. boleh. Oke, gini Pak dan Mbak, katanya itu sistem pendidikan terlalu fokus pada nilai daripada proses belajar itu sendiri. Setuju atau tidak setuju? Tidak juga. Kenapa Alasannya tuh, Pak? Boleh Pak. Nih, kalau kita fokus pada nilai saja, kita lihat di nilai rapot deh. Iya. Nah, itu fakta ya. Iya, Itu fakta. Di nilai rapot itu ada nilai kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Berarti bukan berpatokan pada kognitif saja kan? Betul. Iya, betul. Itu fakta di rapot. Nah, di dalam proses pembelajarannya pun juga, makanya tadi yang saya sampaikan tadi waktu dengan lesson study itu kan anak itu diminta untuk pembelajaran yang interaktif gitu loh.
Makanya kalau udah pembelajaran itu kan guru bisa ngeliat ini gimana sih skill anak ini sikap anak ini seperti apa. Jadi bukan hanya sekedar menilai, prosesnya itu bukan hanya sekedar mencari nilai saja, enggak. Tapi bagaimana menumbuhkan karakter, bagaimana menumbuhkan kemampuan skillnya. Itu sih kalau saya. Kalau Mbak Inka gimana Mbak? Setuju atau enggak nih? Ya, nggak setuju lah gue. Harusnya kan emang ya sama kayak yang Pak Ali bilang ya, kalau ya yang aku percayai juga nggak seperti itu gitu ya. Balik lagi nilai cuma kayaknya Cuma Cuma angka. angka itu banyak banget sebenarnya di luar itu yang bisa kita yang perlu kita masukin juga. Betul. Gitu ya dalam konteksnya. Dan aku ngelihat kita bergerak banget kok dari itu, karena bahkan kayak aspirasi orang tuanya pun udah nggak gitu. Karena kan udah banyak kekecewaan dan traumatisnya ya orang tua zaman dulu yang dibesarkan dengan cara itu, kayak gue tahu ini nggak berhasil gitu karena gue gini-gini aja misalnya, atau kayak ya gue berhasil tapi kayak at what cost gitu kan, kayaknya banyak banget yang kurang, kayak dulu bisa lebih baik dan lain sebagainya. Jadi aku ngerasa semuanya lagi bergerak kok ke arah yang jadi lebih baik gitu. Karena belajar juga nggak harus dari media pensil dan kertas ya, Mbak. Pak, menurut saya juga kayak gitu. Banyak ya, dari jalan juga kita bisa belajar, anak-anak juga bisa belajar. Karena belajar sampai tua, betul nggak Pak? Yang udah Sampai maksudnya akhir hayat. Lifelong Jangan learning. begitu. Gimana sih Maaf. bikin malu SMA 1 nih? Maaf. Gimana sih? Oke, yang kedua ada pernyataan tekanan akademis bisa membuat anak kehilangan makna belajar. Setuju atau enggak? Setuju. Aku dulu lagi. Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Dari Kok jadi Mbak cerdas Inka. cermat, Pak? Boleh. Boleh. Kepancing. Kalau saya sih bukan mengatakan setuju. Wah, Saya benar. hanya mau menyatakan sepakat. Dari Mbak Inka mungkin boleh dijelasin. Benar-benar sering Ada kali di- tuh kayak, karena maksudnya kadang tuh fitrahnya belajar tuh karena ingin tahu gitu loh. Kita tuh semua tuh terlahir punya motivasi intrinsik. Jadi kalau misalnya anak yang bayi tuh yang baru mau 2 tahun, baru mau setahun, dia tuh kan belajar jalan tuh karena pengen, nggak ada digini-giniin duit, kan dia kagak ngerti juga Iya, kan iya, sebenarnya iya, digini-giniin duit terus jadi mau jalan. Kita tuh manusia fitrahnya tuh emang pengen tahu terus gitu. Tapi dengan semua yang kita punya nih, begitu anak ngerti duit jadi diiming-imingin duit, terus jadi dia baru mau belajar karena duit gitu. Kita nih si sistemnya yang bikin motivasi intrinsiknya anak tuh jadi hilang gitu, karena hal-hal eksternal yang selama ini kita ya, karena sistem kan tentu banyak banget ya faktornya, dan eksternal ya susah dikontrol gitu. Tapi sebenarnya kita tuh punya motivasi untuk belajar terus loh gitu, tanpa disuruh, tanpa diiming-imingi apapun, tanpa kayak supaya gue bisa kerja di sini, supaya ini gue harus masuk malah sini. kalau kayak gitu jadi kesalahan berpikir nggak sih? Betul. Jadi kayak salah makna kan. Salah makna. Balik lagi menurutku si define tuh si akademis apa tadi pernyataannya. Kalau itu adalah suatu hal yang kemudian menimbulkan motivasi ekstrinsik supaya nilai gue bagus, bukan supaya gue bisa nih, misalnya kayak soal matematik, supaya gue bisa nih dari rumus ini kemudian membangun, misalnya gue konteksnya arsitek gitu ya, rumah 5x6 dengan tinggi sekian gitu ya. Jadinya bukan itu, jadi ya asal nilai gue 10 kan gitu. Itu kan dua hal yang beda. Lo belajar untuk kemudian bisa mengaplikasikan sesuatu, sama belajar untuk ya sebatas nilai karena dia percaya. Jadi tuh kita seringkali kayak membuat si motivasi eksternalnya tuh jadi lebih kuat di anak-anak. Sayang banget, karena balik lagi kita pada dasarnya fitrahnya kita lahir sebagai manusia tuh kita udah punya niat untuk terus ingin tahu, untuk terus belajar tuh kita udah punya. Cuma kayak ini ya ketempa hidup ya biasa asal negara. Jadi kayak udah pragmatis, udah pesimis, udah gimana, tapi pada dasarnya tuh teman-teman gue pengen banget nih ngomong ini tuh kita semua tuh punya. Jadi mari kayak kita saling menguatkan juga motivasi-motivasi intrinsik itu supaya nggak kemudian ya tercemar sama ya hal-hal yang tentunya kita nggak inginkan. Oke, kalau dari Pak Ali sendiri gimana Pak? Apa sih pertanyaannya tadi?
pernyataan. Tekanan akademik bisa membuat anak kehilangan makna belajar. Ya sebenarnya sih kembali kepada apa sih belajar itu. Kalau misalkan dia belajarnya hanya untuk mencari nilai, ya memang menjadi tekanan batin. Betul. Apalagi kalau sama orang tuanya ditanya mulu, berapa nilai rapotnya, berapa IPK-nya? Kok segini? Kok segini? Itu saya juga sih. Saya juga, Pak. Saya juga Pak. Ya, itu pasti menjadi suatu tekanan. Saya sih berharap belajar itu memang dalam rangka untuk peningkatan kompetensi. Jadi kemampuan kompetensinya yang diharapkan. Kalau misalkan dia belajar tentang apa tadi membangun rumah, ya kompetensi rumah. Kompetensinya seperti apa dia sampai bisa membuat suatu desain rumah itu. Bukan karena akhirnya intinya kenapa nilainya segini. Orang kan beda-beda, kemampuan orang masing-masing beda-beda. Terus kemudian harus sama gitu. Pokoknya nggak mau tahu nilainya harus 8, harus ranking 1. Lah orang udah ada yang di atas kita. Ngapain gitu. Tapi sebenarnya kan kalau memang makna kompetensinya yang diharapkan, insya Allah sih nggak akan jadi beban gitu. Itu sih. Oke, mau nanya lagi nih pendapatnya nih. Pernyataan dong. Pernyataan dong. Ini. Katanya sih teknologi belajar yang canggih itu bikin siswa jadi males. Kayak Setuju contohnya atau enggak? AI gitu, Pak. Ya itu Setuju tadi atau saya bilang tidak? itu teknologi itu alat bantu. Bapak sebentar, setuju Setuju atau atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju nggak ya? Ini Pak bingung nih teknologi Setuju atau tidak? bikin siswa jadi males atau enggak nih, Pak? Bisa. Setuju. Berarti setuju. Setuju. Ya. Tapi ada saat Reasonnya? tertentu. Oke, saat tertentu. Di saat tertentu. Oke, di saat tertentu. Makanya saya bilang seperti tadi, sampai kita membuat kebijakan terkait dengan bijak bergawai itu kan supaya tidak berketergantungan banget kan. Oke. Supaya ada sisi kemanusiaannya juga bisa dibangun. Nah, kalau misalkan kayak AI, nah, sekarang anak murid sih lebih canggih mungkin dari gurunya ya. Iya. Tetapi kan bukan pemikiran dia sendiri yang kita inginkan kan literasi numerasinya dia, literasinya dia gitu, bukan literasi orang lain. Itu makanya kalau menurut saya kalau misalkan penggunaannya memang tidak kemudian mutlak, ya mungkin masih bisa ditolerir lah untuk kemudian dia kembangkan pola pikirnya dia. Misalkan AI memberikan kunci jawabannya bla bla bla, nah dia kembangkan ini. Itu baru mulai. Nah itu mungkin bisa untuk pola pikirnya. Kalau saya sih seperti itu. Setujunya sih. Oke. Kalau dari Mbak Inka? Iya, aku setuju juga sih. Soalnya kalau riset tuh sebenarnya udah banyak yang bilang ya harus ada umurnya. Balik lagi tuh kayak pisau kan si teknologi, apalagi generatif AI itu kan generate ya, dia tuh generate gitu, creation. Jadi memang ada fase-fase di tumbuh kembang anak-anak di mana contoh deh ya, menulis aja menyalin kayak kata-katanya guru misalnya gitu. Itu tuh ada proses di otak kayak dia nangkep dulu, menuliskan kembali dengan kata-katanya sendiri gitu ya. Terus nanti ada proses lagi dia membaca. Itu tuh nggak boleh hilang. Kalau hilang tuh tentu dia jadinya akan ya turun gitu. Secara ya nggak tahu ya IQ sama kompetensinya terus-terusan turun gitu karena bergantung pada satu hal gitu. Jadi memang kalau si generatif AI ini dikasih ke anakku yang 10 tahun sama dikasih ke aku, tentu outputnya kan Beda. pasti beda gitu kan. Dan udah pada umurnya belum dia harus itu, atau dengan itu dia jadi nge-skip tadi proses-proses yang harusnya penting buat atau si otaknya dan syaraf-syarafnya dia untuk berkembang. Jadi itu sih yang menurutku jadinya hilang, dia menghilangkan proses gitu. Menurutku tetap harus ada batas
either itu umur atau pengawasan. Jadi kayak ada beberapa sih buku tentang generative AI juga yang aku baca gitu ya, di mana learning di kelas tuh udah bisa pakai role play sama generative AI tuh. Jadi belajar sejarah dan lain sebagainya, tapi itu didampingi guru tuh. Jadi seru banget. Nah, hal-hal kayak gitu menurutku mungkin masih bisa bagus gitu ya, karena termonitor. Tapi begitu itu cuma sendiri dipakai dan kemudian tadi menghilangkan makna-makna proses belajarnya, itu akan sangat disayangkan sih, karena jadi ada yang hilang tuh di proses belajar anak. Oke, nih. Ini ada titipan pertanyaan kebetulan dari gue sendiri. Pertanyaannya iya. Itu bukan titipan. Oh iya, Itu sorry. bukan titipan. Iya. Ini kan gue belum nikah ya, Mbak ya. Mungkin boleh kali minta Sangkain mau naruh nomor enggak telepon di dong. sini. Enggak dong. Ini maksudnya mau nanya karena saya sempat punya pikiran juga, Pak. Apa nanti ketika saya punya anak umur SMP baru saya bisa kasih handphone dengan lepas gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah pada saat umur berapakah yang tepat gitu loh? Apa dari mulai SD kasih tapi tetap kita pantau, atau mungkin bisa kita kasih handphone atau gadget itu ketika SMA benar-benar bisa kita lepas? Mungkin ada pendapat sendiri Bapak atau Mbak. Mbak Inka dulu. Oh, oke, Mbak Inka dulu. Yang peneliti. Oke. Iya, kayaknya ada Yang kalau anaknya di udah 2. kalau di apa namanya kayaknya di acuan-acuan tumbuh kembang anak tuh ada berapa menit kalau umur berapa. Nah, itu sebenarnya bisa diikutin aja sih, dari situ aku kurang hafal ya. Tapi kalau screen time tuh. Nah, kalau gawai balik lagi ke ininya sih, ke maknanya sebenarnya gawainya dipakai untuk apa gitu ya. Kalau sosial media kan juga ada patokannya ya, 16 kalau nggak salah ya Pak, 16 tahun Oh, gitu. 16 tahun. Jadi sebenarnya udah ada standarnya. Cuma kalau ngelihat riset ya, sebenarnya even kita kan juga adiksi ya kadang-kadang. Maksudnya seumur kita aja adiksi gitu. Betul. Jadi emang, tapi ya at least kita harusnya udah pintar memilih gitu di umur sekian gitu. Jadi emang si 16 itu batasnya kalau sosial media. Kalau gawai mungkin ya itu ikutin acuan screen time aja sih, karena kan ke mata jatuhnya. Cuma emang ini sih kayak kebiasaan kita ini scroll gitu ya, atau nulisnya di layar bukan nulis di kertas tuh juga ternyata banyak banget riset-risetnya yang membuktikan itu tuh kayak jadi ada penurunan, atau kayak itu tadi proses yang ke skip atau lompat gitu. Jadi emang kayaknya udah mulai diterbitkan gitu riset-riset yang dan jurnal yang internasional yang udah ada kayaknya tabel kayak tadi ya, screen time atau kapan bisa ngasih fitur yang mana untuk anak usia berapa gitu. Karena banyak juga tuh kasus ketika anaknya nggak mau makan itu di Cuculin itu. biar sih, ya karena kan? mudah. Aku Ya, paham lebih mudah. juga sih sebagai emak-emak kan Sangat kayak mudah. capek diliatin orang lagi nih sebelah gitu kan, kayak anak gue berisik segala macem, itu kan kayak instan diem mingkem gitu ya, cepet makan gitu. Tapi kadang-kadang emang extra effort sih, karena balik lagi dunianya yang udah geraknya dan teknologinya yang cepet banget. Jadi kalau aku mungkin ya spesifik urusan itu ya, aku biasanya emang kalau kemana-mana dulu zaman anakku kecil, aku bawa kayak tasku gembolannya gede banget sih, karena aku bawain mainan apa segala macam. Pokoknya dia diemnya bukan karena gadget Handphone. gitu. Tapi sebenarnya ternyata pas aku kayak apa ya ngobrol-ngobrol juga gitu, sebenarnya makan itu kan proses yang harusnya dimaknai juga. Jadi harusnya itu dia fokus juga. Sebenarnya gambar dan disambi-sambi ngapain tuh sebenarnya juga perlu dikurangin gitu. Tapi ya kita semua belajar ya. Menurutku ya lifelong learning, ada kebaruan apa, kemudian kita try to keep up with that gitu ya. Terus ya coba ngelihat juga keburukan-keburukan yang udah ada, apa yang jangan diulangi tuh kayaknya kita perlu tetap terbuka gitu sih. Kayak aku mungkin kayak mengakui salah, aduh jangan dulu ada salah ini ya gitu, atau gimana. Itu tuh kayak sesuatu yang kita omongin aja gitu. Emang perlu riset lebih banyak lagi gitu. Itu sih kalau aku. Iya. Jadi memang kalau apa namanya untuk anak-anak itu karena kebiasaannya. Kalau udah biasa, udah susah itu. Kalau bahasa ininya screen time-nya kan. Screen time. Jadi kalau anak itu sudah terbiasa,
nangis dikasih supaya nggak nangis. Akhirnya ya udah. Oke, Pak Ali, Mbak Inka nggak terasa nih kita udah 3 jam di sini, kita udah ngobrol 3 jam di sini. Mungkin terakhir singkat pesan kesan Bapak, ya masih apa kan? Harapan. Pesan kesan harapan nggak usah. Harapan. Pesan dan Nggak usah. harapan. Harapan aja. Oke. Pesan dan harapan. Pesan dan harapan. Ya, saya menginginkan, berharap banget saya, menghayal, bermimpi. Pendidikan di Jakarta ini memang kualitasnya sama, sehingga anak-anak yang ada di suatu katakanlah di kelurahan A, dia sekolahnya ya di situ aja, tapi kualitasnya sama, memiliki kualitas yang sama se-DKI dan berkualitas secara internasional lah. Itu yang saya harapkan. Banyak efeknya, banyak manfaatnya. Satu, tidak terjadi pergerakan orang. Bisa ngurangin kemacetan gitu. Ya kan? Orang deket kok. Karena deket, bisa jalan kaki. Terus kemudian bisa mengurangi konsumsi BBM pula. Betul, bisa menghemat BBM Bisa selama 2 menghemat tahun ke BBM depan. pula. Itu yang menjadi hayalan saya, cita-cita saya, Pasti bisa lah, saya Pak. ke depan pendidikan di Jakarta itu kurang lebih seperti itu. Itu sih. Amin, pasti bisa. Kalau dari Mbak Inka? Nah, terus terakhir Pak. Oke. Terakhir. buat warga Jakarta, Ah. sebentar lagi kita akan melaksanakan SPMB. Untuk informasi-informasi terkait SPMB silakan nanti dilihat di webnya Disdik DKI atau bisa juga lihat di Instagramnya Dinas Pendidikan. Makasih. Oke. Kalau dari Mbak Inka? Buat nutup mungkin sukses itu nggak pernah sendiri. Jadi ya sukses tuh kolektif. Jadi memang penting banget kolaborasi dan kayaknya sepanjang karir aku bersyukur banget udah bisa berkolaborasi sama banyak pihak dan semangat banget buat kolaborasi ke depannya. Terakhir pesan mungkin ya kolaborasi yang kita punya gitu ya, program yang kita punya dan keseruan kayaknya yang dilakukan sama sekolahmu dan Sekolah Murid Merdeka semua juga ada di Instagramnya. Follow aja di sekolah.mu sama Sekolah Murid Merdeka, nanti banyak info-infonya. Kalau mama kita punya banyak kegiatan-kegiatan, kalau udah pusing banget di rumah ngapa-ngapain tuh biasanya ada. Terus teman-teman yang tadi ya mungkin kalau kaitannya buat penerimaan lanjutan sekolah ataupun kuliah, kita juga punya assessment, ada yang gratis, ada yang kemudian levelnya lebih intens gitu ya, itu juga bisa dilihat sama teman-teman di sekolah.mu. Mungkin itu dari aku, terima kasih. Oke, keren-keren banget ya Dina tadi podcast kita kali ini berkualitas sekali. Kita jadi banyak wawasan juga, banyak juga yang baru tahu. Baru tahu. Kayak misalkan kayak dinas pendidikan tuh nggak bisa kerja sendiri, harus kolaborasi sama siapapun juga kayak gitu. Apalagi? Udah. Ada apa? Gak ada apa lagi. Keren mau panjang. Oke, sekali lagi Pak Ali terima kasih sudah datang ke sini. Mbak Inka terima kasih sudah mampir ke JSC Talk Podcast. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi untuk membangun Jakarta yang lebih baik ya. Mungkin di bidang apapun itu ya, nggak melulu di bidang pendidikan menurut saya. Karena Jakarta itu luas dan perlu bantuan dari banyak pihak menurutku. Kalau dari aku dari situ aku gitu aja. Dari Dina ada mau Kalau tambahan? dari aku sih kan Jakarta tuh lagi ngejar menuju top global Betul. city, terus menuju 5 abad juga nih, ada 500 tahun Jakarta. Semoga pendidikan kita semakin maju, amin. Terus makin bisalah pemerintah tuh berkolaborasi dengan siapapun juga untuk mendukung kemajuan kota kita yang tercinta ini. Udah aja sih dari aku. Oke, udah terima kasih teman-teman. Jangan lupa nonton podcast kita selanjutnya. Jangan lupa follow
Instagram kita, TikTok, semua segala macem di Bawah ini. Maksudnya ini kan Mana? ketutupan Ini ya? Sini nih. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di next episode selanjutnya. Ega, Dina, Mbak Inka, Pak Ali, semua pamit. Terima kasih.